Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa Ramadan akan segera meninggalkan kita. Tamu mulia kita, tamu agung kita, Ramadan dengan penuh ampunan, kemuliaan, kemustajaban, keistimewaan akan segera meninggalkan kita semua tanpa ada jaminan, tanpa ada garansi, tanpa ada kepastian apakah usia kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang atau tidak. Oleh sebab itu, mari kita maksimalkan diri kita dalam setiap langkah, setiap ayunan tangan, setiap getaran hati, dan seluruh gerakan-gerakan kita semuanya lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, satu dari sekian banyak keistimewaan Ramadan bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, karena di dalam bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quranul Karim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan linnas, sebagai petunjuk buat umat manusia. Lalu, wabayyinatin minal huda wal furqan, agar dengan Al-Quran kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, Dalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk buat umat manusia. Di dalam setiap cetakan-cetakan Al-Quran, semua isinya sama, 114 surat, 30 juz. Satu yang membedakan hanya ketika ada lampiran doa-doa setiap khataman Quran yang biasanya diletakkan di bagian akhir. Tidak ada masalah kalau kemudian itu berbeda, karena memang bukan bagian daripada Al-Quran, tetapi itu adalah doa. Satu di antara sekian doa itu adalah Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai teman ketika kami hidup di dunia. Lalu pertanyaannya, sudah seberapa banyak kita menjadikan Al-Quran sebagai teman ketika kita hidup di dunia? Ketika kita punya masalah, sudahkah bertanya sama Al-Quran? Ketika dirundung duka, ketika bersedih, ketika ada problem, pernahkah kita bertanya kepada Al-Quranul Karim? Sementara Rasulullah SAW sudah memberikan wasiat kepada kita 1400 tahun yang silam. Man arada ayyatakallama ma'ar rabbihi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Rabbnya, ingin diskusi, ingin curhat kepada Tuhannya, falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Qur'anul Karim. Oleh sebab itu, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari momentum Ramadan ini, lebih-lebih momentum nuzulul Quran kemarin, mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk back to Al-Quran, cinta kepada Al-Quranul Karim, bertanya kepada Al-Quran, luangkan waktu untuk Al-Quran, atau mungkin cobalah tanyakan pada diri kita, sudahkah di rumah kita masing-masing ada Al-Quranul Karim? Minimal satu rumah satu Al-Quran, satu rumah satu mushaf Al-Quran. Syukur-syukur kalau di rumah itu ada 5 anggota keluarga, ada 5 mushaf Al-Quran. Jangan sampai di rumah itu hanya satu mushaf Al-Quran, sementara ada 5 anggota Al-Quran, 5 smartphone-nya. Bahkan ada 1-2 anggota Al-Quran yang smartphone-nya 2, 3 dan lain sebagainya. Mari jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikan waktu untuk Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan menjadi pembela kita sebagaimana doa di akhir lampiran Al-Quran itu, Allahumma ja'alil Qur'ana sitran wa hijaban minan nar. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pembela kami ketika kami akan diceburkan ke dalam neraka. Gara-gara apa? Mungkin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin selama ini tangan kita lebih banyak memegang smartphone dibandingkan mushaf Al-Quranul Karim. Mata kita yang Allah berikan kenikmatan lebih banyak membaca WhatsApp, membaca Instagram, membaca medsos, membaca Facebook dan lain sebagainya dibandingkan dengan membaca Al-Quranul Karim. Medsos tidak selalu berkonotasi jelek, tetapi cobalah ambil hal-hal sisi positifnya. Kemudian bisa jadi Al-Quran menjadi pembela kita, karena ketika di dunia telinga kita lebih mendengarkan hal-hal di luar lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
Jangankan dosa yang kita perbuat, jangankan maksiat yang kita pernah lakukan. Kenikmatan-kenikmatan yang oleh Allah berikan bukan barang gratis. Suatu saat harus kita pertanggungjawabkan. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Sungguh pasti akan aku mintai pertanggungjawaban pada suatu saat nanti dari kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan, kata Allah. Kuberikan kedua mata untuk apa saja di dunia. Kuberikan kedua tangan untuk apa saja di dunia. Kuberikan kedua telinga untuk apa saja di dunia. Kuberikan kedua kaki dan lain sebagainya. Untuk apa kita gunakan ketika di dunia. Yang terakhir, wasiat Rasulullah SAW, zayyinu buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Cahayailah rumah kalian itu dengan memperbanyak sholat dan memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Jangan bersedih karena mungkin menjelang hari raya pakaian Anda tidak berganti. Jangan berkecil hati karena mungkin sofanya menjelang hari raya, karpetnya tidak baru lagi. Jangan berkecil hati karena mungkin menjelang hari raya rumahnya tidak cat kembali. Tapi bersedihlah karena mungkin di rumah kita tidak pernah dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Silakan buktikan sendiri, rumah yang sering dibacakan Al-Quran, berokahnya, kedamaiannya, kebahagiaannya bisa dirasakan. Bandingkan dengan rumah yang mungkin mentereng bak istana, tetapi tidak pernah dibacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mungkin penghuninya gersang, mungkin kekurang barokahan dan sebagainya. Sekali lagi mudah-mudahan bulan Ramadan sebagai Sahrul Quran, bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya pertama kali Al-Quran, mampu kita maksimalkan agar nanti Al-Quran menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penuntun kita ketika lewat di atas jembatan Shiratal Mustaqim, menjadi penerang kita ketika kita berada di alam kubur, menjadi sahabat kita, teman kita ketika saat ini masih ada di alam dunia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Balikpapan kotanya bersih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.